Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anggi Lestari, Syifa, Aulia, dan Dinda. Di sini kami akan membahas mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design dalam mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Di sini kami membahas mengenai aspek kemampuan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan menurut Saud adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun kriteria yang termuat dalam pembuatan penilaian atau evaluasi pada aspek kemampuan menjelaskan diantaranya akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Nah, agar lebih jelas, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu akurat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akurat adalah cermat, teliti, seksama, dan tepat benar. Peserta didik dapat dikatakan memenuhi kriteria akurat apabila dapat menjelaskan sesuatu dengan sumber yang ada. Peserta didik harus memiliki sikap teliti, cermat, benar, dan seksama dalam menjelaskan suatu pemahaman. Kemudian ada juga aspek sistematis. Kata sistematis merujuk pada sebuah pendekatan yang terstruktur, teratur, dan terorganisir dalam melakukan suatu tindakan atau proses. Peserta didik dikatakan sudah dapat menjelaskan secara sistematis jika dapat menjelaskan kembali materi pembelajaran yang diterima secara jelas, runtut, dan utuh. Kemudian ada aspek dibenarkan. Kata dibenarkan adalah bentuk pasif dari kata kerja benarkan. Kata dibenarkan digunakan untuk mengindikasi suatu tindakan atau pernyataan telah diterima atau disetujui oleh pihak lain atau otoritas yang relevan. Dibenarkan juga dapat diartikan sebagai memberikan penjelasan mengenai contoh konkret yang dipilih dengan bukti yang dibenarkan. Dalam konteks ini, dibenarkan dapat diartikan sebagai disetujui atau diotorisasikan. Selanjutnya yaitu koheren. Koheren adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Peserta didik dapat dikatakan memenuhi kriteria koheren apabila dapat menjelaskan sesuatu dengan berkesinambungan. Peserta didik dapat mengaitkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya dalam proses menjelaskan. Dan aspek yang terakhir yaitu prediktif. Prediktif adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki, agar kesalahannya atau selisih antara sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dapat diperkecil. Peserta didik dapat dikatakan memenuhi kriteria prediktif apabila dapat melakukan prediksi tentang suatu konsep dengan mengaitkannya dengan konsep yang sebelumnya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.